Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kami akan menyampaikan konferensi pers terkait adanya oknum pegawai negeri yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan yang memalsukan tanda tangan Dr. Epi Natalia Purba MKet untuk kepentingan penyeberangan ke Gunung Stoli, Nias. Hadirin bersama saya hari ini Kadis Kesehatan, Kepala BKD, Direktur Rumah Sakit, KTU Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, dan dokter yang bersangkutan yang tanda tangannya dipalsukan. Saudara-saudara, pertama kami mohon maaf selaku pemerintah daerah atas kelakuan salah satu oknum PNS di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan kami pastikan begitu kami tahu menerima laporan dari direktur rumah sakit pada saat Jumat sekitar jam 21 WIB bahwa ada penyampaian masyarakat terjadinya pemalsuan tanda tangan atau hasil rapid test dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan yang pada saat itu kita belum tahu siapa yang memalsukan. Malam itu juga kami minta direktur rumah sakit dan dokter yang bersangkutan, Ibu Epi Natalia Purba, didampingi Wakil Bupati Tapanuli Tengah, melaporkan secara resmi ke Polres Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera memproses, dan informasi yang kami tahu terus kami berikan kepada pihak kepolisian. Dan alhamdulillah Sabtu ditangkap, kami dapat kabar bahwa diamankan oleh Polres Sibolga dan sekarang sudah ditahan di Polres Kabupaten Tapanuli Tengah. Itu informasi yang kami dapat. Kami yakinkan ini pekerjaan yang keterlaluan dan sangat sungguh terlalu dan mencoreng nama baik pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami pastikan kami akan proses sesegera mungkin sesuai ketentuan yang berlaku, dan kami pastikan pegawai negeri yang bersangkutan apabila sesuai ketentuan sudah terpenuhi, kami akan pecat dari pegawai negeri di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami minta proses hukum berjalan sesuai ketentuan, dan kami ingatkan siapapun jangan coba-coba memalsukan tanda tangan orang lain, maupun ini persoalan yang tidak sembarangan. Ini persoalan yang sangat luar biasa. Ini persoalan yang tidak main-main. Akibat mencari keuntungan pribadi, terakhir nama Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, dan bahayanya bisa mengorbankan apabila betul orang yang dites kesehatannya terindikasi COVID-19 atau rapid test reaktif, padahal tidak dilakukan yang sebenarnya, terakhir bisa menular kepada saudara-saudara kita yang lain. Itu yang kami sampaikan. Nanti akan disampaikan Dr. Epi Natalia Purba MKet bagaimana kejadian yang sebenarnya. Silakan, dokter. Saya Dr. Epi Natalia Purba, spesialis patologi klinik. Saya mendapat kabar ini dari direktur. Direktur menelpon saya menanyakan apakah benar surat nama yang dikirim direktur melalui WA periksa SARS-CoV-2 di laboratorium Rumah Sakit Pandan. Setelah saya cross check ke laboratorium melalui buku registrasi, ternyata nama-nama yang dikirim Bapak Direktur RSUD Pandan ke WA saya tidak terdaftar di buku registrasi laboratorium. Jadi saya mengatakan kepada Bapak Direktur bahwa surat-surat itu tidak dikeluarkan Rumah Sakit Pandan, dan tanda tangan saya yang ada di surat yang diberikan kepada calon penumpang yang akan berangkat ke Gunung Sitoli tidak benar. Dan saudari Eti malam itu juga saya telepon, dan dia mengakui kesalahannya kepada saya, dan saya memberi tahuan kepada direktur. Setelah itu atas perintah Bapak Bupati, kami segera melapor ke Polres Tapteng. Pada saat itu juga pada jam 12 malam kami
beserta Bapak Direktur, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak KTU pergi ke Polres Tapteng untuk melapor. Terima kasih. Jadi ini perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Bahwa kemudian kita memaafkan perbuatannya, tapi semua kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Namun proses hukum harus jalan. Terbukti saya pecat dari pegawai negeri. Ini bukti laporan. Jadi malam itu juga kami langsung minta dilaporkan. Kami bekerja 2 hari ini membantu berkoordinasi terus dengan kepolisian. Kami tidak mau ini tidak main-main. Ini perbuatan kalau secara agama bisa kami maafkan, namun secara pimpinan kami harus menindak tegas orang-orang yang seperti ini. Tidak ada kata maaf sesuai ketentuan, tapi kata maaf untuk urusan dunia kami akan maafkan. Tapi persoalan ketentuan hukum dan peraturan PNS, beliau jika terbukti kami akan pecat dari pegawai negeri. Dan silakan polisi menghukum yang sebab beratnya. Jangan main-main di suasana COVID-19 hari ini. Orang kita sudah bekerja maksimum, masih ada orang yang berbuat hanya demi kepentingan pribadi dan untuk menghasilkan pendapatan pribadi. Silakan, ada yang tanya. FT itu jabatannya apa? Ada kira-kira? Yang memalsukan itu staf di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pandan. Statusnya berarti ASN, Pak ya? Pegawai negeri di Kabupaten Tapal Tengah. Oleh sebab itu makanya kami akan pecat dari pegawai negeri. Tapi ini ada BKD, kami akan menyesuaikan dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami harus mengambil tindakan tegas biar menjadi contoh kepada yang lain supaya jangan main-main dalam hal menyangkut COVID-19 maupun hal yang lain. Jadi tidak boleh sembarangan kita berbuat yang tidak kita ketahui. Memang pada hari ini kita melihat situasi ini. Jadi pemimpin itu kita harus menjadi penentu dalam situasi yang tidak menentu. Jadi ini kami sampaikan, Tapal Tengah kita akan terus jaga agar hari ini kita tahu sudah ada 2 orang yang positif, tapi kita tidak mau ini menjadi penghasilan bagi orang-orang lain, menjadi pendapatan bagi orang lain. Kita kasihan ada saudara-saudara kita yang mau berangkat ke Nias yang harus menggunakan surat, ternyata dipalsukan. Orang sudah keluar duit, mungkin mau jumpai keluarga dan lain-lain, tapi oleh oknum tertentu diambil kesempatan mencari penghasilan. Jadi ini tidak benar, ini perbuatan yang sangat tercela. Tapi saya ulangi, secara pribadi sudah barang tentu saya mohon maaf dan agar beliau dimaafkan. Namun prosedur hukum tidak boleh dimaafkan, harus jalan sesuai ketentuan dan peraturan juga di pemerintah Kabupaten Tengah terkait pegawai negeri sipil harus tegas ditindaklanjuti. Kami ada BKD, saya sudah perintahkan dibentuk tim, dan apabila terbukti sesuai ketentuan sudah cukup, kami akan pecat dari pegawai negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.